Sekarang simpul yang kelima. Ya. Kata beliau hafizahullah taala, al-ma'aqidul khamis, simpul atau prinsip yang kelima, sulukul jadatil musilati ilaihi, ya, yaitu menempuh jalan yang mengantar kepadanya, menempuh jalan yang mengantar kepada ilmu itu. Nah, sekarang mulai dipertajam lagi. Bagaimana cara kita belajar? Ya, tentang cara kita apa? Mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan sudah digambarkan. Ilmu yang kita pelajari itu fokusnya kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang mulai dipertajam. Bagaimana cara kita belajar? Ya, agar bisa sampai seperti ilmunya orang-orang terdahulu. Seperti ilmunya orang-orang terdahulu. Dipahami ya? Baik. Kata beliau di situ, likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi. Setiap dari apa yang dicari itu kan pasti ada apa? Pasti ada jalan yang mengantar kepadanya. Ini kan dipahami secara kenyataan kan? Mau cari apa saja, pasti kan ada jalannya ke situ kan? Ya, mau cari dunia atau mencari apa? Akhirat. Kan begitu. Ya, siapa yang mencari jalan itu, dia jalan di jalan yang benar, maka dia akan sampai. Maka dia akan apa? Akan sampai. Ya. Itu kan keharusan dari perkara itu kan? Siapa yang jalan di jalan yang benar, maka dia akan sampai ke situ. Dia akan dapatkan dari apa yang dia cari. Ya. Dari apa yang dia cari. Nah. Ya. Tapi kalau dia tidak tahu jalannya, mungkin dia lewat jalan yang lain. Ya. Itu kata para ulama ada dua kemungkinan. Ya. Mungkin dia tersesat, satu, dia tidak akan dapatkan. Atau mungkin yang kedua, dia dapat apa yang dia cari itu, tapi sudah capek. Sudah apa? Sudah capek putar sana sini, mutar sana sini. Ya. Tapi sekarang seperti contoh misalnya, ya, antum mau pergi gimana? Anggaplah ke bawah-bawah kan dari sini. Ya, itu kan sudah ada jalan yang ditempuh kan, mau lewat mana? Ya, itu kan sudah ditahu. Jadi kalau dia sudah tahu jalannya, dia akan sampai ke sana di kota. Ya, dengan jalan yang ringkas. Ya, tapi ada mungkin yang belum tahu jalan. Ya, dia belum tahu jalan. Ya, tidak mau juga bertanya misalnya. Dia lewat jalan yang bukan jalannya orang yang sering ke sana misalnya. Mungkin lewat jalur yang lain. Ya. Nah, ini dua kemungkinan tadi. Mungkin dia tidak akan sampai di kota itu. Atau yang kedua mungkin dia sampai tapi sudah putar-putar. Ya, jauh putar, akhirnya sampai juga. Tapi sudah apa? Sudah capek. Beda dengan yang pertama tadi. Di jalan pintas, ringkas, sampai di situ dia tidak capek. Dipahami ya? Nah, itu. Ini beliau ingin terangkan kepada kita bagaimana cara belajar. Ya, cara belajar itu. Ya. Di sini beliau bawakan dari perkataan para ulama dalam masalah ini ya. Yang pertama beliau bawakan perkataan ya dari ulama kita yang bernama ya Az-Zarnuji rahimahullah. Namanya Burhanuddin Az-Zarnuji dari Turkistan, dari ulama abad yang ke-6 Hijriah. Abad ke-6 Hijriah. Apa kata Az-Zarnuji rahimahullah taala? Kata beliau, dalam kitab beliau Ta'limul Muta'allim. Ta'lim al-Muta'allim. Baik. Apa kata beliau rahimahullah taala? Kata beliau, wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla wa la yanalul maqsuda qalla aw jalla. Kata beliau rahimahullah, setiap orang yang
salah jalan, maka dia akan apa? Tersesat. Iya. Dan dia tidak akan dapatkan apa yang dicari, sedikit ataupun banyak. Ini kan tadi kemungkinan pertama kan? Dia salah jalan, dia akan tersesat. Dia tidak akan dapat yang dicari itu, sedikit ataupun banyak. Iya. Berikutnya beliau bawakan perkataan yang kedua dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, dalam Al-Fawaid lagi. Beliau berkata, al-jahlu bit-tariqi wa afatiha wal maqsudi yujibu ta'bal katsir ma'al faidatil qalilah. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, kejahilan, dia tidak tahu atau dia bodoh terhadap jalan dan apa yang membahayakan di jalan, ya, serta maksud yang dia akan cari, itu akan mengharuskan kecapean yang banyak, ya, bersama dengan faedah yang sedikit. Faedah yang sedikit. Ini tadi kemungkinan yang kedua. Dia salah jalan, ya, tapi dia hanya mutar-mutar saja. Mungkin dia dapat, tapi sudah apa? Sudah capek, ya. Sedikit faedah yang dia hasilkan. Ya, ini beliau ingin ingatkan kepada kita, ya, dari gambaran orang-orang yang belajar agama. Ya, dia tidak tahu jalannya. Ya, yang pertama dia sesat. Lihat sekarang banyak orang belajar. Mungkin dia masuk di kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, masuk di Khawarij, jadi teroris misalnya kan. Awalnya mungkin mau belajar agama, semangat. Ya, ada juga yang lain masuk di kelompok yang lain, ya, hanya jalan-jalan saja, begitu kan? Katanya berdakwah, ya, di jalan Allah, tapi tidak ada ilmu. Ya, capek di situ. Habis umurnya meninggal dia misalnya kan, tidak dapat hidayah. Ya. Dan selainnya dari kelompok-kelompok yang ada. Ini karena dia tidak tahu apa? Tidak tahu jalan. Ya, mungkin tersesat. Itu yang pertama. Atau yang kedua mungkin, ya, dia tidak tahu jalan, masuk dia di kelompok-kelompok tadi itu. Ya, mutar-mutar. Ya, tapi ujungnya dapat juga. Tapi sudah apa? Sudah capek. Habis umurnya, habis usianya. Ya. Tapi dia dapat sedikit dari apa? Dari faedah ilmu itu. Dipahami ya? Itu kadang seperti itu ya, ada orang. Ya, oleh karena itu sekarang perlu kita ketahui ya. Di sini bagaimana cara kita belajar. Ya, agar jalan kita ringkas. Ya, sedikit waktu yang kita butuhkan, tapi sampai ke situ. Ya, sampai ke situ. Ya, tadi kan sudah kita baca hadisnya ya. Hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu padanya, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ya. Nah, sekarang apa makna man salaka tariqan di sini? Jadi mirip dengan pembahasan kita ya. Yang menempuh jalan. Nah, itu kata para ulama ada dua makna. Dari makna man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan. Ya, yang pertama ada yang namanya jalan hissi, yang terlihat. Dari rumahnya dia berjalan di majelis ilmu, dia lewat mana, belok mana, gitu kan? Sehingga di mana sampai ke situ. Itu mana yang pertama, dia menempuh jalan untuk mencari apa? Ilmu. Ya. Ada mana yang kedua dari mana man salaka tariqan, yaitu dia bermakna jalan ma'nawi. Jalan ma'nawi. Ketika dia sudah berada di majelis ilmu, dia duduk, dia dengarkan ilmu, dia pahami, dia tulis, ya, dia ulangi. Ini juga dari mana-mana apa? Man salaka tariqan.
Ini jalan ilmu namanya. Jalan apa? Jalan ilmu. Dipahami ya? Baik. Jadi ini dasar pijakan kita ya di prinsip yang kelima ini atau simpul yang kelima. Ya, tentang menempuh jalan yang mengantar kepada apa? Kepada ilmu. Jadi ilmu ini kalau bahasa lainnya kita berikan bahasa yang lebih simpel ya. Jadi ilmu ini kan sudah ada jalannya. Ya. Tinggal kita mencontoh saja. Jangan bikin jalan baru. Gitu kan? Jangan bikin jalan baru. Sudah ada jutaan ulama yang lewat di situ. Kita belakangan jangan bikin jalan baru. Tidak akan dapat nanti itu. Atau yang kedua mungkin karena bikin jalan baru, ya, dia hanya mutar-mutar, capek, tapi sedikit apa? Faedah yang dia dapatkan. Kayak gitu ya. Jadi ilmu itu sudah ada jalannya. Sudah ada apa? Jalannya. Tinggal kita ikuti saja jalan ulama terdahulu. Lewat di situ juga. Jangan bikin jalan baru sehingga kadang dia tidak dapat, atau mungkin dia dapat tapi dia sudah apa? Sudah capek. Sedikit faedah. Habis umurnya. Dipahami ya? Baik. Ya, beliau bawakan di sini dari kata kunci ya. Dari bagaimana jalan para ulama itu dalam mempelajari ilmu agama. Ya, beliau bawakan di sini perkataan dari Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabiri rahimahullah taala. Ini ulama dari abad belakangan ya, di abad ke-13 Hijriah. Beliau bawakan 2 bait syair. Ya, yang sangat indah di sini. Kata beliau rahimahullah taala, "Fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun fakhud min kulli fannin ahsana bi hifdzi matnin jami'in lirrajihi ta'khudhuhu an mufidin nasihi." Nah, perhatikan ini. Kata kunci jalan dalam mempelajari ilmu agama supaya ringkas dan dia akan dapat, pasti dapat. Dipahami ya? Tidak ada keraguan. Kata beliau, "Ma hawal ghayata fi alfi sana syakhsun." Ya, seorang itu tidak akan mendapatkan apa yang dia cari walaupun dia belajar selama 1000 tahun. Ya. Dan fakhud min kulli fannin ahsana. Maka ambillah pada setiap bidang itu yang paling terbaiknya. Ya. Nah, bagaimana caranya kita belajar? Kata beliau, bi hifdzi matnin jami'in lirrajihi. Dengan cara menghafal matan yang jami, yang melingkup, lirrajihi. Di mana matan yang melingkup ini dia adalah matan yang rajih, yang mu'tamad. Ya, yang merupakan standar dipakai oleh para ulama. Ya. Ta'khudhuhu an mufidin nasihi, dan dia mengambilnya dari seorang guru yang punya faidah lagi penasihat. Lagi apa? Penasihat. Nah, di sini beliau terangkan kepada kita ada 2 cara. Ya, belajar dari cara ulama terdahulu sampai sekarang seperti itu. Ya. Yang pertama, dia harus menghafal matan yang jami, yang mu'tamad, standar. Ya. Harus ada hafalan. Ya. Dari ilmu agama itu. Dan ilmu ini di tiap-tiap bidangnya itu sudah ada di situ buku-buku yang perlu kita pelajari. Ya. Kita tinggal ikuti saja. Ya. Tinggal lewat saja di situ. Tidak usah cari buku lain. Tidak usah bikin karangan yang baru misalnya. Tinggal kita ikuti aja di situ. Karena sudah jutaan ulama belajarnya juga pakai buku itu. Kan begitu. Lewatnya di situ juga. Yang pertama, dia harus punya hafalan matan yang melingkup, yang standar. Misalnya contoh kalau di Al-Quran tadi ya, tadi kan sudah disinggung di simpul yang keempat. Ya. Simpul yang keempat,
dia pelajari Al-Quran dan hadis. Sekarang Al-Quran, kalau dia ingin masuk di hafalan, surah apa yang pertama dia hafal di Al-Quran? Apakah surah Al-Baqarah langsung? Nah, tidak kan? Dia hafal surah-surah pendek dulu. Setelah Al-Fatihah kan dimaklumi surah-surah pendek di belakang. Dari surah-surah mufassal. Dari juz 30 sudah mungkin juz 30, 29, 28, 27 sampai 26. Itu 5 minimal dihafal. Ya, surah-surah mufassal. Surah-surah apa? Mufassal. Juz 30, 29, 28, 27, 26. Itu isi surah-surah mufassal. Dan surah-surah mufassal ini surah-surah yang paling pertama turun. Ya. Di Mekah ketika itu ya. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali di surah di juz 28 itu sebagian besar surah Madaniyah. Ya. Tapi kebanyakan surah-surah mufassal itu tempatnya atau dia turun pada periode apa? Mekah. Pada periode Mekah. Itu yang dihafal duluan. Surah-surah pendek. Jangan mau hafal Quran langsung dihafal surah Al-Baqarah. Itu panjang sekali. Ya, itu bukan jalan. Kalau jalannya ulama terdahulu dihafal surah-surah pendek dulu. Kan begitu. Baru surah-surah yang panjang. Kapan dia bikin jalan baru dia tidak akan sampai. Ya, atau mungkin sudah capek sana sini sampai juga tapi sedikit. Dia dapat apa? Faedah. Dia tinggalkan surah-surah yang ringkas, mau kejar duluan surah-surah apa? Yang panjang. Kan begitu. Itu cara satu ya. Ini baru satu contoh ini untuk Al-Quran. Kalau hadis bagaimana? Ya, hadis kan banyak sekali. Lihat Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Ya, Masya Allah banyak sekali kan? Ya, jangan langsung hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hafal dulu surah, hafal dulu hadis. Misalnya Arba'in An-Nawawiyah misalnya kan? Ya, bersama dengan penyempurna dari Ibnu Rajab. Jadi semuanya 50 hadis. 50 hadis. Itu jalannya ulama. Ya. Dipahami ya? Sudah ribuan ulama yang lewat jalan itu. Ya, lewat saya di situ. Jangan bikin jalan baru. Ya. Hafal aja itu untuk hadis sudah cukup. Ini untuk tahap awal ya. Di hafalan Al-Quran atau apa? Hadis misalnya kan? Ya. Jadi seperti itu. Ada jalannya masing-masing. Ya, belum kalau kita masuk di ilmu akidah, ilmu fikih, ya, ilmu bahasa, itu semuanya ada matan-matan yang jami, yang melingkup, dan dia apa? Standar dipakai. Nah, itu nanti kita akan lewati insyaallah taala di program ini, pelajaran kita ya. Itu cara belajar begitu. Jadi dia belajar bukan hanya ikut-ikut taklim saja. Datang taklim, pulang taklim tiap hari. Tapi tidak dia tahu jalan taklimnya bagaimana. Buku apa yang dia bahas. Ya, itu harus ditahu seperti itu ya. Cara dia belajar. Jadi buku yang kita kaji ini sebenarnya dia hanya pengantar saja ini. Ya, hanya pengantar ya untuk memahami jalan ilmu itu bagaimana. Dipahami ya? Baik. Ini ringkasan dalam masalah itu ya. Jadi dia harus punya hafalan. Siapa yang mau ingin dapat ilmu tapi dia tidak menghafal, itu mustahil. Karena kata para ulama, la ilma illa bi hifdhin. Ya, wala hifdha illa bi itqan. Wala itqan illa bi murajaah. Ini kata Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah taala. Kata beliau tidak ada ilmu kecuali dengan apa? Hafalan. Dan tidak ada hafalan kecuali dengan apa? Mutkin. Dan tidak ada dia mutkin kecuali dengan dia apa? Murajaah. Ini dipegang kata-kata kunci dari para ulama kita. Dihafal sedikit-sedikit ayat-ayat Al-Quran juz 30 tadi ya. Sudah mutkin seperti Al-Fatihah. Dia lanjut lagi di atasnya 29, 28, 27, 26 ya, sampai dia terbiasa hafal surah-surah yang panjang. Dipahami ya? Sama juga hadis seperti itu. Hadis Arba'in Nawawiyah itu misalnya
dihafal. Setelah itu dia mulai lihat lagi hadis-hadis yang lain yang di atasnya. Ya, seperti Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram itu lebih luas lagi. Ya, Riyadhus Shalihin, baru Al-Bukhari dan Muslim. Itu contoh ya dari hafalan hadis. Jadi seperti itu. Nah, ini cara pertama. Dia belajar, dia harus punya hafalan. Ya. Walaupun sedikit. Ya. Walaupun apa? Sedikit. Nah, ini kita kembalikan tadi kepada simpul-simpul yang sudah lewat. Bagaimana caranya bisa menghafal dengan mudah? Dibersihkan hatinya, kan begitu kan? Diikhlaskan niatnya. Dia kumpul fokusnya. Nah, itu. Ya, semangat, mohon pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Ya, insyaallah akan dimudahkan. Dipahami ya? Baik. Nah, cara yang kedua kata beliau, kata Muhammad bin Murtada ini, ya, ta'khudhuhu ala mufidin nasihi. Dia ambil dari seorang yang punya faidah dan pemberi nasihat. Ini lagi. Selain dia menghafal, dia harus punya guru. Ya, harus punya siapa? Punya guru. Ya. Jadi jangan menjadi alim kalau dia tidak berguru sama orang. Ya. Tapi ingat di sini diterangkan gurunya itu sifatnya. Mufid, nasih, dua sifat. Apa itu mufid? Mufid itu artinya dia punya faidah. Dia ahli di bidang itu. Walaupun dia tidak ahli di seluruh bidang. Ya, agama ini kan luas. Minimal dari kitab yang dia pelajari itu gurunya ahli di situ. Gurunya ahli. Dipahami ya? Itu mufid namanya. Ya. Yang kedua nasih. Ya. Dia pemberi nasihat. Maksudnya apa memberi nasihat? Ya. Itu Syekh terangkan di sini dengan dua kriteria. Seorang yang dikatakan apa? Nasih. Ya. Yaitu guru itu layak dicontoh. Layak apa? Dicontoh dari kehidupannya, beragamanya dan seterusnya. Ya. Kemudian dari kriteria yang kedua dari nasih, guru yang nasih, yaitu dia tahu bagaimana cara memahamkan orang ilmu agama. Ya. Itu guru yang apa? Yang nasih namanya. Ya. Jadi dia mengajar itu agar orang itu bisa paham dari ilmu itu. Dipahami ya? Nah, ini dikumpulkan syarat-syarat ini pada seorang guru yang ingin dia mengambil ilmu padanya. Yang pertama tadi, gurunya adalah orang yang ahli di bidangnya. Yang kedua, dia nasih. Nasih dengan dua sifat tadi. Ya, gurunya itu bisa layak dicontoh dari kehidupannya, ya, beragamanya. Dan yang kedua tadi, dia paham, mengetahui bagaimana cara memahamkan ilmu kepada murid. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Ini baru dari guru yang layak diambil ilmunya. Baik. Ya. Ini dua syarat ya. Ada syarat-syarat yang lain lagi ditambah oleh para ulama dari guru itu, yaitu guru yang punya akidah yang selamat, misalnya kan. Itu juga penting diperhatikan ya. Jangan belajar sama orang yang pelaku kesyirikan. Ya. Itu bukan guru yang bagus. Kemudian ada syarat yang lain lagi, dia punya metode beragama yang bagus, manhaj yang lurus. Jangan belajar sama orang-orang yang agamanya menyimpang. Ya kayak sekarang ya, orang yang suka demo-demo itu. Ya. Ada juga ustadz dipanggil ustadz, dia pergi demo. Ya. Kalau bukan dia pergi demo, dia gembosi orang di masjid misalnya, atau di mimbar Jumat, ya, di pelajaran-pelajaran untuk membenci apa? Pemerintah misalnya, dan seterusnya, kudeta dan seterusnya. Itu bukan guru yang layak diambil apa? Ilmunya. Itu guru yang bukan
tidak layak diambil apa tadi? Ilmunya. Jelas itu ya? Jadi itu ada 4 dari kriteria guru ya kalau mau digabungkan semuanya. Dia mufid, ahli, ya. Kalau dia ahli tapi kalau pelaku bid'ah, jangan ambil ilmu dari situ. Walaupun ilmu bahasa. Walaupun ilmu apa? Bahasa. Banyak ulama yang lain. Banyak ustaz-ustaz yang lain yang lurus akidahnya, lurus manhajnya. Walaupun ilmu tajwid. Walaupun dia ahli di situ, tapi kalau menyimpang jalannya dari pelaku bid'ah jangan ambil. Ya, itu nasihat para ulama kita ya. Nah, kemudian yang kedua tadi dia nasih, layak dicontoh dari beragamanya. Dan yang kedua dia paham bagaimana cara memahamkan ilmu itu kepada siapa? Kepada orang. Ya. Dan tadi ditambah yang ketiga dan keempat, yaitu dia punya akidah yang selamat dan dia punya manhaj yang lurus. Punya manhaj yang lurus. Baik. Ya, mungkin sekarang bagaimana caranya kita tahu dia punya akidah yang selamat? Lihat dari pelajaran-pelajaran yang dia buka, yang dia ajarkan. Dari situ akan terlihat guru ini punya akidah yang selamat. Bagaimana caranya kita tahu dia punya manhaj yang lurus? Lihat juga dari pelajaran-pelajaran yang dia terangkan di situ. Metode beragamanya akan terlihat. Dia ajarkan dari usul pokok-pokok akidah as-salaf, misalnya kan. Nah, itu terang situ, akan terlihat. Guru-guru yang seperti itu akan bisa dibedakan dengan guru-guru yang lain yang memang jalannya metode beragamanya itu ada penyimpangan padanya. Dipahami ya? Baik. Oke, dari ringkasan dari simpul yang kelima yang bisa diterangkan di sini ya. Jadi inti simpul yang kelima ini boleh terangkan kepada kita di sini bagaimana jalan yang ringkas, yang pintas dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata kunci tadi itu, dia harus punya hafalan dan dia harus punya guru. Ya, ingat ya, gurunya adalah orang yang nyata. Bukan internet gurunya. Ya, bukan YouTube. Bukan Google. Tapi orang, dipahami ya? Jangan berhayal menjadi alim kalau berguru sama siapa? Sama Mr. Google. Ya, tidak akan jadi alim itu. Ya. Dipahami ya? Karena dari masa dahulu kala semua orang punya guru. Ya. Coba lihat siapa saja dari para ulama kita. Semua ada gurunya. Ada gurunya sampai pada Rasulullah SAW. Kalau Nabi, siapa gurunya Nabi? Malaikat Jibril. Tapi saya kira itu dulu dari akhir ringkasan dalam masalah ini. Ada hadis yang kedua yang boleh dibawakan di sini. Itu hadis dari siapa di sini? Dari Ibn Abbas. Ya. Riwayat Abu Dawud. Ya. Itu kata Nabi SAW, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Ya. Kata Nabi SAW, tasma'una, kalian para sahabat sekarang lagi mendengarkan ilmu. Ya. Dipahami ya? Nabi sekarang ajak bicara sahabat. Tasma'una, kalian sedang mendengarkan apa? Ilmu. Wa yusma'u minkum, dan nanti akan didengarkan dari kalian. Artinya apa? Nanti kalian jadi guru juga nanti. Datang orang belakangan akan mendengarkan ilmu dari kalian. Ya. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan juga orang yang mendengarkan ilmu dari kalian itu juga akan diambil ilmu juga darinya. Ya. Apa ini artinya? Ilmu itu kan seperti itu ya. Ya. Dia ada jalurnya, ada gurunya, ada muridnya. Nanti si murid ini jadi guru lagi, ada lagi muridnya di bawah, kan begitu. Dan seterusnya sampai akhir masa. Ya, sampai akhir zaman. Itu cara belajar yang bagus. Tapi ingat tadi ya, diterangkan tadi bagaimana cara belajar, metodenya, cara mencari guru, itu dilihat tadi ya dalam masalah itu.
Ya, segera itu dulu mungkin dari akhir majelis. Mungkin banyak kekurangan. Kita berhenti di simpul yang kelima ya. Jadi hari ini sudah kita selesaikan 5 simpul atau prinsip dalam ta'zim al-ilm. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita digolongkan dari orang-orang yang dimudahkan dalam ilmu, diberkahi ilmunya. Dan kita memohon semua dari apa yang telah kita pelajari di hari ini, dari kebersihan hati, keikhlasan, ya, dan cara untuk mengumpulkan dari fokus, ya, dan hal-hal yang lain, kita memohon kepada Allah semoga kita dimudahkan dalam perkara itu, ya, dan kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam gangguan-gangguan, ya, hal-hal yang menghalangi kita dari ilmu, ya. Tapi sekira itu dari akhir majelis kita. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.